Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Asy-Syakur, yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berterima kasih terhadap segala amalan perbuatan hambanya. Ketika seorang hamba berbuat yang sedikit saja, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang diperbuat oleh sang hamba tersebut. Dan ini adalah nikmat yang azim, nikmat yang besar. Kita memiliki Rabb, kita memiliki Ilah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan rahmatnya meliputi apapun yang ada di alam semesta. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, yang kita masih di bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan kita membahas ayat yang kedua yang dikutip oleh penulis, yaitu firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, artinya anti, ya, menolak terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ini ayat kedua yang dijadikan sebagai hujjah oleh penulis di dalam menjelaskan apa makna syahadat la ilaha illallah menurut Al-Quranul Karim. Ya, ini sangat penting sekali, saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika memahami suatu permasalahan di dalam urusan agama, maka kita harus merujuk kepada apa yang dijelaskan, maksud dari penjelasan hal tersebut menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi SAW, bukan menurut definisi organisasi, kelompok, aliran, madhab, ya, apapun itu bentuknya. Ketika bicara iman, apa definisi iman menurut Al-Quran dan Sunnah? Ketika bicara tentang Islam, apa definisi Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, termasuk dalam apa definisi la ilaha illallah, tauhid, apa makna tauhid? Kembalikan kepada apa menurut yang penjelasan hal tersebut menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kelompok, saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing mereka memiliki definisi sendiri-sendiri terhadap pemahaman tentang Islam. Sehingga karena masing-masing memiliki definisinya sendiri-sendiri terhadap pemahamannya terhadap Islam, maka terjadilah perselisihan, perpecahan yang terjadi dan kita lihat di saat ini. Sebagai contoh, menjadikan daulah dan khilafah sebagai tujuan dakwah. Ya, sebagian organisasi atau kelompok Islam yang mereka ini tujuan kita menegakkan khilafah, tujuan kita menegakkan daulah, ya, Islamiyah, menegakkan hukum Islam di muka bumi. Kita tanya kepada mereka, apa dalil mereka di dalam menjadikan tujuan dakwah adalah khilafah dan daulah? Ya, kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daulah dan khilafah sebagai tujuan? Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita membaca sirahnya secara utuh tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW sejak sebelum beliau lahir, peristiwa
Ashabul Fil, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kapan sekali saja dalam bentuk isyarat saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan khilafah dan daulah sebagai tujuan di dalam dakwah beliau. Ya, karena ketika sebuah sarana dirubah menjadi tujuan, maka berubahlah sifat sebuah pergerakan atau dakwah ini. Ya, daulah atau khilafah ini sarana, bukan tujuan. Namun ketika mereka menjadikannya sebagai sebuah tujuan, berubahlah orientasi mereka dan perilaku serta sikap mereka di dalam menjalani manhaj dakwah. Sehingga ada di antara organisasi dakwah yang mereka orientasinya membuat partai. Di antara mereka ada yang orientasinya adalah bagaimana membuat kerusakan sebesar-besarnya supaya bersih muka bumi ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim dan kemudian diganti dengan yang baru. Ya, terus demikian. Ini karena salah di dalam menetapkan prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam ayat yang kita kaji ini perkataan Nabiullah Ibrahim, beliau pertama kali menyampaikan hal ini bukan kepada kaumnya saja, namun kepada ayahnya sendiri. Ya, kepada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ya, pertama kali Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kemudian kepada kaumnya, wa qaumihi alladzina, yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka. Ya, Allah utus Nabiullah Ibrahim kepada mereka dan mereka adalah umat, ya, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah umat yang menyembah bulan dan bintang, ya, benda-benda langit. Apakah masih ada di zaman kita saat ini? Ya, seperti bangsa Jepang sampai sekarang masih menyembah matahari misalnya. Sebagian kita yang masih meyakini bahwa benda-benda langit itu memiliki peran aktif, ya, memiliki peran terhadap nasib keberadaan sebagian kita di dunia ini. Sehingga ada yang percaya tentang bintang kamu apa? Nasib kamu nanti begini dan begitu. Bintang kamu apa? Nasib kamu begini dan begitu. Mengaitkan antara pergerakan bintang yang ada di tata surya dengan nasib personal individu manusia yang ada di muka bumi. Ya, ini adalah warisan para penyembah bulan dan bintang. Ya, kaum Sabi'in, ya, para penyembah bulan dan bintang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini di masa itu pemimpin mereka, raja mereka bernama Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan Namrud ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau perhatikan tentang seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tuhannya, ya, memperdebatkan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang apa yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. An atahul mulk, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kekuasaan kepada Namrud ini, dan Namrud ini sombong, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur terhadap nikmat kekuasaan yang telah Allah berikan kepadanya. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umit. Ya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan ketika ditanya, Tuhanmu siapa wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Namun dengan sombongnya Namrud berkata, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, maksudnya Namrud, siapa yang saya bunuh mati. Ya, siapa yang biarkan hidup hidup. Aku punya kuasa untuk itu. Nah, di sini Nabi Ibrahim berdebat dengan cara yang terbaik. Ini contoh, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Contohnya di antara adalah dialog Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Maka jika engkau betul Tuhan, kata Nabi Ibrahim kepada Namrud, fa'ti biha minal maghrib. Terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka diamlah orang kafir itu. Dia tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mustahil siapapun
yang mengklaim dirinya Tuhan yang maha kuasa dan yang sebagainya, kemudian bisa merubah aturan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan di alam semesta ini, di muka bumi dan yang lainnya. Ya, menolak ketetapan yang telah Allah tentukan, merubah apalagi. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka terbungkamlah orang kafir itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya, di ayat ke-26 ini, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara, berlepas diri. Ya, memutuskan hubungan sama sekali, menjauh. Ya, membenci, tidak mau mendekat. Tidak ada hubungan antara aku dan kalian. Ya, itu arti kata bara, menjauh, terputus. Ya. Ketika dalam bahasa Arab dikatakan bara al-qalamu, pena itu bara'a artinya terputus. Ya, ketika pensil itu terputus dikatakan bara al-qalam. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku terputus dari apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Berhala-berhala, bulan dan bintang. Ya, apapun yang disembah. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menghadapi masalah besar ketika beliau mengatakan hal ini yang menyebabkan beliau dibakar hidup-hidup. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada kaumnya, ya, dan jika mereka mau berpikir bahwa segala sesembahan yang disembah selain Allah, jika memang mereka punya kuasa, mereka akan berlepas diri. Ya, mereka akan melawan, bahkan memberikan hukumannya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Bahkan tidak cukup Nabi Ibrahim mengatakan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dihancurkan berhala itu satu demi satu. Sedangkan sebagian kita umat Islam, sebagian kita kaum muslimin, terkadang masih takut dengan benda-benda tertentu yang dianggap benda keramat. Masih takut dengan tempat-tempat angker misalnya. Takut dengan seperti patung atau yang semisalnya. Takut akan hal-hal yang seperti itu. Atau pohon yang dianggap angker dan keramat. Takut dengan hal-hal yang seperti ini. Sedangkan mereka ini makhluk ikhwatal iman. Yang mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya kuasa apapun untuk diri mereka sendiri, apalagi terhadap yang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani. Kecuali aku hanya beribadah kepada zat yang telah menciptakan aku. Dia yang telah menciptakan aku. Yang membuat aku dari tidak ada menjadi ada. Fa innahu sayahdin. Dan sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah makna la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali hanya kepada yang telah menciptakan aku. Innani bara, aku berlepas diri. Ini makna dari la ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak disembah illa alladhi fatarani. Kecuali kepada, aku bernyembah hanya kepada zat yang telah menciptakan aku. Ini menetapkan. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini makna la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Yaitu meninggalkan segala peribadatan dan persembahan. Berlepas diri dari segala sesembahan. Dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, tapi juga rajin ke ziarah ke kubur-kubur keramat. Ya, kubur-kubur wali. Minta berharap kepada ini dan itu, tawaf bahkan di kuburan. Ya, di dalam zikirnya madad, madad ya Husain, madad, madad ya Husain, madad ya Muhammad, madad. Minta pertolongan kepada Husain, minta pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta pertolongan kepada ini dan itu. Mereka ini belum merealisasikan tauhid sama sekali. Belum merealisasikan tauhid. Karena jika kita beribadah kepada Allah saja,
maka tidak boleh kita beribadah kepada yang lain. Ingat firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak bermanfaat seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang namun tidak paham akan maknanya. Apakah bermanfaat? Apakah bermanfaat seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan konsekuensi dari makna la ilaha illallah itu? Jika bermanfaat bagi seseorang, yang penting kan saya la ilaha illallah setiap hari sekian ratus kali atau sekian ribu kali. Jadi nggak ngaruh walaupun saya kadang ke kuburan, biar pakai jimat, datang ke dukun-dukun misalnya dan lain sebagainya. Nggak ngaruh selama saya masih mengucapkan la ilaha illallah sekian ratus atau sekian ribu kali dalam sehari. Jika benar klaim mereka seperti itu ikhwatal iman, maka orang-orang munafik pun akan masuk surga. Ya, jika benar klaim mereka, maka orang munafik akan masuk surga karena mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita melihat setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu maknanya. Ya, dia harus tahu makna dari la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Karena jika seseorang mengucapkan kalimat ini namun tidak tahu maknanya, berapa banyak di antara kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Jika dia tahu bahwa dia sedang mengamalkan la ilaha illallah, harusnya di rumah-rumah Allah, di masjid, bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat orang dimakamkan, bukan tempat ibadah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang abadi. Ya, di ayat Az-Zukhruf ini ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat yang abadi kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga senantiasa ada dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengamalkan tauhid, yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi dan para rasul. Kalimat la ilaha illallah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keturunannya. Nabi demi nabi demi nabi terus demikian sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kekalkan la ilaha illallah kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun tidak kepada keseluruhannya, tapi pasti ada di antara mereka yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan tidak akan kosong bumi ini sampai menjelang kiamat dari mereka-mereka yang menegakkan kalimat la ilaha illallah sampai menjelang kiamat. Nanti mendekati hari kiamat, di saat itulah sudah tidak ada la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, la taqumu sa'atu wa fil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sedangkan di bumi masih ada orang-orang yang mengucapkan Allah, Allah. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang dengannya tegaknya langit dan bumi, yang dengannya ditegakkannya mizan timbangan amal, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya, disyariatkannya salat, puasa, zakat, haji, jihad, semuanya adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Kalimat ini adalah tegaknya bumi, ikhwatal iman. Jika negeri ini, jika bangsa ini, mereka atau mayoritasnya menegakkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun karena banyak yang mendustakan ini, maka walaupun kita di negeri yang kaya, tanahnya, daratannya, lautannya, kita tidak merasakan keberkahan dari itu semuanya. Karena kita tidak menegakkan kalimat yang mulia ini. Dan silakan kita membaca, silakan Anda membaca ayat-ayat Al-Quran
tentang apa yang dialami oleh setiap kaum dari para nabi dan para rasul. Kenapa mereka diazab? Kenapa mereka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Tidak lain adalah karena mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ke-28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang selalu ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan harapan agar mereka mau rujuk. Agar mereka mau rujuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan berdasarkan ayat ini juga bahwa banyak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ikhwatal iman, antum mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak. Ya, Nabi Ishaq alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini dua anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ishaq turunlah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi dari Bani Israel. Yang semua nabi-nabi itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Semua nabi, semua rasul. Tidak ada satupun nabi yang nyeleneh dari itu. Tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa, tidak nabi yang lainnya. Tidak ada satupun nabi yang keluar dari jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam nanti muncul nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatan iman, inilah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi dan para rasul. Ya, kenapa disebut sebagai bapak para nabi dan para rasul? Karena semua nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Shu'aib dengan Nabi Ibrahim apa hubungannya? Sepupu. Sezaman juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini alaihissalam, beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terus demikian. Dan ini pemahaman bahwa Nabi Ibrahim bapak para nabi ini adalah sesuatu yang penting perlu kita pahami, saudaraku-saudari fillah, karena pernah terjadi dahulu ana dialog dengan penganut keyakinan Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah ini meyakini bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dari India. Ketika dia menyampaikan ajarannya ini bahwa ada nabi besar, ada nabi kecil, kata mereka. Jadi sebagian kita yang seringkali sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah Nabi besar dan Nabi kecil ini datangnya dari kaum Ahmadiyah, bukan dari Ahlus Sunnah. Tidak ada istilah Nabi besar, Nabi kecil. Ya, tapi kaum Ahmadiyah ini mereka yang membuat bid'ah ini. Mereka mengatakan ada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kecil seperti Mirza Ghulam Ahmad dan nabi-nabi yang lainnya. Itu nabi-nabi kecil. Ya, nabi besarnya Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kesesatan dan penyimpangan. Nah, ana tanya kepada yang bersangkutan, antum tahu tidak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi dan para rasul? Iya, tahu. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai bapak para nabi dan para rasul? Jawabannya adalah karena setiap nabi setelah Nabi Ibrahim keturunan beliau. Setiap nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika ada seseorang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia membuktikan kebenaran kenabiannya, buktikan dahulu bahwa dia benar keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, misalnya
namanya Asep, ya, dari Bandung, ngaku nabi, ya. Sebelum kita membuktikan bahwa dia benar atau salah, nabi yang namanya Asep ini, kita tanya dulu, nasab kamu ya Asep, nyambung tidak kepada Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, nyambung tidak? Ini pertanyaan yang paling sederhana, ya, untuk meluruskan pemahaman orang yang mengklaim adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dengan simpel, ikhwatal iman. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing dengan keraguan-keraguan, syubhat-syubhat. Tiba-tiba orang edan kemudian mengaku Nabi, ya, orang tidak waras mengaku Nabi, ya, kemudian dia orang dari mana lagi mengaku Nabi. Nah, pengakuan-pengakuan Nabi ini bakal banyak sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semuanya dikatakan bahwa mesti benar dengan apa yang dia ucapkan. Ya, bahkan dengan pemahaman Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi dan para rasul, itu sudah cukup sebagai hujjah bagi kita untuk menolak setiap klaim kenabian sesudah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam firman Allah ini, di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la'allahum yarji'un, ya, di ayat ke-28, agar mereka mau rujuk. Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi seluruh hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus dari nabi, dari seorang nabi demikian, dan terus turun-temurun seperti itu. Dan nabi-nabi ini menjaga kemurnian estafet dakwah mereka dengan la ilaha illallahnya. Ketika la ilaha illallah ini mulai pudar dari kalangan Bani Israel dengan perbuatan syirik mereka dengan mengatakan Uzair atau Ezra itu anak Tuhan, ya, karena mereka melihat Nabi Uzair alaihissalam ini bisa setelah 100 tahun menghilang, tiba-tiba balik dan sosoknya masih muda, ya, sebagaimana Allah SWT kisahkan di dalam surat Al-Baqarah. Dan kemudian ketika orang-orang Ahlul Kitab yaitu Nasrani, mereka mengatakan Nabi Allah Isa alaihissalam anak Tuhan, bahkan tidak cukup dengan anak Tuhan, jelmaan Tuhan, bahkan salah satu oknum dari oknum-oknum Trinitas kata mereka. Maka mulailah pudar la ilaha illallah ini dari keturunan Nabi Ibrahim dari satu sisi, dari Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala risalah pamungkasnya, diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi Muhammad SAW ada nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, pertama, bu'ithu baina yaday sa'ah. Aku diutus menjelang dekatnya hari kiamat. Itu di antara hikmahnya. Buktinya apa bahwa kita mendekati hari kiamat? Semua apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Tidak ada satupun yang belum terjadi. Ya, Ana pernah membaca sebuah risalah ulama yang hidup di tahun 50-an yang mengklasifikasikan tanda-tanda kiamat itu tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil dia bagi menjadi dua. Tanda-tanda yang belum terjadi dan tanda-tanda yang sudah terjadi. Beliau menulis di tahun 50-an. Setelah Ana membaca ulang apa yang beliau sampaikan belum terjadi, ternyata sebagian besarnya di zaman ini sudah terjadi. Ya, seperti misalnya beliau menyampaikan di antara yang belum terjadi, misalnya pasar itu semakin dekat. Yataqarabuz zaman wa yataqarabul aswaq. Waktu itu semakin dekat dan pasar itu semakin dekat. Waktu semakin dekat, pasar semakin dekat, sehingga tidak berasa setahun itu seperti sebulan, ya, sebulan itu seperti sepekan, sepekan itu seperti sehari, tahu-tahu Jumat, tahu-tahu Jumat, tahu-tahu Jumat, seperti kita merasakan ini. Subhanallah, ini yang kita rasakan saat ini, ikhwatal iman. Pasar semakin dekat, Masya Allah, antum di tempat antum saat ini, di tempat duduk kita, di tempat baring kita, di kamar kita bisa belanja. Begitu dekatnya market dan pasar dengan kita. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini jika bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ikhwatan iman, Nabi SAW adalah diutus sebagai
Nabi akhir zaman, menjelang hari kiamat. Kemudian juga di antara hikmah kenapa Nabi SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir adalah Allah menunjukkan kemahaagungan, kebenaran risalahnya melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Cari sebuah ajaran, kitab suci, bisa mempertahankan keutuhan dan keasliannya 1400 tahun lebih seperti Al-Quran dan ajaran Islam. Sampai hari ini, siapapun yang ingin tahu tentang bimbingan dan ajaran Islam seperti yang keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa mendapatkannya. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi pada agama yang lain. Tidak ada pada agama yang lain. Maka setiap orang berani mengatakan sesuatu tentang Islam, tentang agama Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apapun itu yang terkait tentang Allah, akhirat dan yang lain sebagainya, maka kita bisa menunjukkan kebenaran dan ketidakbenarannya. Jika ada tuntunan dan bimbingannya dalam Quran dan Sunnah, kita benarkan. Jika tidak, maka kita tolak. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita membahas ayat yang di dalam ayat ini dalam surat Az-Zukhruf adalah tafsir dari la ilaha illallah. Ya, ayat 26 dan 27. Apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dari kitab tauhid ini adalah sebagian kecilnya. Masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang tafsir la ilaha illallah. Namun beliau menjelaskan kepada kita bahwa sebagian besar manusia tidak paham akan la ilaha illallah. Sebagian kaum muslimin tidak paham akan hal itu. Mereka mengira bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta selain Allah. Itu makna la ilaha illallah. Mereka mengira seperti itu. Jadi ketika Anda beribadah kepada selain Allah, sujud kepada pohon, kepada batu, kepada orang tua, ya, kepada ini dan itu bukan termasuk syirik. Selama tidak meyakini pohon, batu dan orang tua sebagai pencipta langit dan bumi. Ini pemahaman sebagian kaum muslimin yang ada pada saat ini. Maka itulah kenapa penulis menjelaskan tafsir la ilaha illallah dan makna atau makna tauhid adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat ini. Dalam surat Az-Zukhruf 26 27 yang kita baca pada kesempatan ini, kita membaca pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kalian sembah kecuali kepada yang telah, dan aku hanya beribadah kepada Dia yang telah menciptakan aku. Inni bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas dari semua yang kalian sembah. Ini sama dengan la ilaha. Ya. Illa alladhi fatarani illallah. La ilaha illallah. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para dai sunnah, ya, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, adalah makna yang benar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah makna yang sahih dari makna la ilaha illallah. Bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan sekedar tidak ada yang disembah selain Allah. Karena ketika mengatakan tidak ada yang disembah selain Allah, maka pemahaman dari kalimat tidak ada yang disembah selain Allah artinya segala sesuatu yang disembah itu juga Allah. Ya. Tapi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ada yang disembah selain Allah. Banyak. Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun disembah selain Allah. Ya. Ada yang menyembah pohon dan batu. Namun apakah mereka berhak disembah? Mereka semuanya tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Yang berhak disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Ini saudaraku fillah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk berjumpa pada Senin pagi jam 5 sampai setengah 6 untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang tauhid. Penting sekali bagi kita ikhwatal iman di masa ghurba, di masa keterasingan Islam yang seperti ini, memahami akan ayat-ayat ini, memahami akan hadis-hadis ini, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang masih banyak dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Dan coba antum yang memiliki buku, silahkan antum lihat bahwa nanti
setelah kita membahas bab 6, ya, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, kita akan membahas bab 7-nya, termasuk syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, sebagai tolak bala. Ya, ini termasuk perbuatan syirik. Dan ini mulai setelah bab 7 dan seterusnya ini, kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Allah ibarik fiki ikhwatal iman.